Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-15. Di part sebelumnya, tim Green Set berhasil meraih kemenangan di Liga 5 Camp. Dan di part kali ini, Hwangsang bersama kuda Binal, Malu, Chuya, dan pelatih Liu akan berpetualang di area Serigala. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Saat tim Green Set kembali, mereka mendapat sambutan yang sangat meriah. Karena pertarungan yang sengit, semua orang di tim Green Set kelelahan dan langsung pulang untuk beristirahat. Setelah pulang, Hwangsang menjual bulu Golden Pupil Ape, soalnya nggak enak hati sama si gundul yang kemarin, karena bulunya dijadikan karpet. Setelah mandi, Hwangsang pun cuman rebahan. Gara-gara melakukan promosi secara paksa, efeknya meridian di dalam tubuh hampir rusak. Jadi Hwangsang tidak boleh berlatih spiritual sampai pembuluh darahnya pulih. Dia juga penasaran dengan siapa sebenarnya si Hua Jianlei, dan apakah benar Jianlei bisa memprediksi masa depan. Kemunculan Golden Pupil Ape di wilayah timur yang katanya itu perbuatannya benar-benar membuat Hwangsang semakin penasaran dengan identitas asli Hua Jianlei. Yang paling membuat Hwangsang terkejut adalah si Hua Jianlei ini tahu identitas asli Hwangsang yang merupakan seorang pangeran kerajaan. Dia tahu terlalu banyak tentangku, sedangkan aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Batin Hwangsang. Kemudian Hwangsang melihat sebuah buku diari di bawah bantal. Ternyata buku itu adalah buku diarinya Hwangsang yang asli. Dari buku diari ini diketahui kalau Hwangsang asli itu pekerja keras. Setiap hari punya rencana dan ide-ide yang bagus, tapi tidak pernah ada kemajuan. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting, Hwangsang pun lebih memikirkan bagaimana caranya bertambah lebih kuat lagi supaya bisa menghadapi ayahnya suatu saat nanti. Hwangsang pun toleh kanan toleh kiri, memperhatikan kamarnya dengan seksama. Kalau dia mati lagi, kamar ini benar-benar sederhana ya, batin Hwangsang. Jika kau bisa awaken lebih awal, mungkin kamu bisa sukses. Dan karena aku sudah pindah ke dalam tubuhmu, maka akan kuusahakan yang terbaik kali ini, himbuh Hwangsang dalam hati. Keesokan harinya, muncul berita di kota Green Set kalau Makianyi mengundurkan diri dari posisi komandan batalion. Nampaknya Direktur Suyi ditunjuk untuk menggantikannya menjadi komandan batalion. Di kantornya, Makianyi sedang ngobrol santuy sama Bu Direktur Suyi. Makianyi sudah membulatkan tekad untuk kembali ke area Serigala. Jujur Li, dia ingin Bu Direktur Suyi ikut dengannya. Tapi di sisi Bu Direktur Suyi, dia sudah tidak bisa lagi kembali ke area Serigala. Makianyi berniat membawa beberapa murid untuk ikut dengannya ke area Serigala. Tapi dia tidak akan memaksa kalau anak itu tidak mau. Bu Direktur Suyi pun berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Makianyi selama ini, terutama tentang masalah wali kota yang lama dan Kaisar Li. Makianyi pun bersyukur orang jahat sepertinya masih bisa membantu. Orang jahat tidak datang untuk menjadi komandan batalion, ucap Bu Direktur Suyi. Terserah katamu lah, balas Makianyi. Kemudian Bu Direktur Suyi bertanya siapa yang akan Makianyi ajak ke area Serigala. Makianyi menjawab kalau dia akan membawa Hwangsang dan Malu. Karena ngotot ingin Makianyi kembali, pasti pemimpin tim punya alasan yang sangat kuat.
Makianji tahu kalau membawa Huangsang mungkin akan membuat si pemimpin tim kena emosional damage. Tapi Makianji udah membulatkan keputusannya untuk membawa Huangsang. Tiba-tiba Makianji memasang wajah sedih seperti kehilangan sesuatu yang berharga. "Sebenarnya kau kesini untuk mengucapkan selamat tinggal kan?" tanya Bu Direktur Suyi. Makianji pun cuma diam aja nggak menjawabnya. Kemudian Makianji mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya tentang surat dari Jianlei. Surat itu mengatakan kalau Bu Direktur Suyi disuruh menyingkirkan wali kota Zuge alias wali kota kacamata dari kota Baekuan secepat mungkin. Terus bergabung dengan 7 kota lain di wilayah selatan untuk melawan Kaisar Li. Kemudian pastikan kalau Bang Kobo dan Comeng tidak menyusul Huangsang. Lalu asah potensi dari Yukyong dan Liu Guanzhang. Dengan begitu, kota Greenset akan damai selama 5 tahun ke depan. Bu Direktur Suyi masih ragu mau mengikuti saran ini atau tidak. Dia juga penasaran sekuat apa gadis misterius ini. Makianji menyarankan untuk mengikuti saran dari Jianlei. Tapi kalau masalah kekuatan, bisa dikatakan kalau gadis itu seimbang dengannya. Ini cuman klaim sepihak dari Makianji. Aslinya Jianlei jauh lebih kuat darinya. Setelah itu, Makianji pamit pergi. "Hati-hati," ucap Bu Direktur Suyi. "Yoi," balas Makianji. Di sebuah lorong, Makianji penasaran dengan apa yang terjadi dengan timnya di area Serigala. Dia akan berangkat besok, dan dia juga berharap supaya Huangsang mau ikut dengannya. Dia pun langsung ngetes santuy sambil menikmati waktunya. Dan "Ayo berangkat sekarang," ujar Huangsang. "Kenapa kau sudah ada di sini malam-malam begini?" ujar Makianji. Subuh-subuh begini, Huangsang, Kuda Binal, dan Malu bersiap berangkat ke area Serigala. Malu terlihat sangat senang karena bisa berpetualang di area Serigala bareng Huangsang ketimbang sama bapaknya. Tiba-tiba dari belakang ada yang memanggil. Ternyata itu adalah si Cuya. Kalau Huangsang pergi, maka Cuya tidak punya siapa-siapa lagi. "Loh, Loli," ucap Huangsang. Huangsang menegaskan kalau Cuya bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi Cuya penasaran apa artinya Loli. Malu menjelaskan kalau Huangsang tidak bisa mengingat nama orang. Karena Cuya kecil, jadi ya dipanggil Loli. Nggak pakai lama, Malu langsung memastikannya. Huangsang menyebut Misu banteng oren. Huangsang menyebut Bang Kobo mata 3. Dan Huangsang menyebut Comeng kulit pisang. "Bisa panggil aku Cuya aja nggak? Loli agak gimana gitu," ucap Cuya. "Bagaimana denganku? Siapa namaku?" tanya Malu. "Muntahan air," jawab Huangsang tanpa dosa. Kemudian Kuda Binal menyuruh mereka bertiga untuk tidak bermain-main. Soalnya mereka akan menuju ke area Serigala yang berbahaya. Tidak ada aturan di sana. Yang kuatlah yang berkuasa. Tempat itu merupakan mimpi buruk bagi seorang pengecut. Untuk kalian, area Serigala adalah tempat yang benar-benar baru di luar bayangan kalian, terang si Kuda Binal. Tak terasa hari mulai siang. "Air, air, air," teriak Malu yang udah kehausan. "Dasar anak lemah, baru jalan sedikit udah lemas," ujar si Kuda Binal. Malu pun langsung mengeluarkan muntahan airnya dan langsung meminumnya. Si Cuya yang melihatnya pun langsung merasa jijik. Saat membuka peta, Makianji yakin kalau sudah dekat dengan tujuan mereka. Dan di dekat mereka harusnya ada sebuah toko misterius tepat di tanda merah ini.
Tapi kita berjalan ke arah selatan. Bukannya ini semakin jauh, ucap Huangsang. Nani? Jadi kita pergi ke arah selatan, ucap Makianyi yang cukup terkejut. Dia pun menyalahkan topeng kuda binalnya karena salah jalan. Makianyi pun menenangkan mereka bertiga. Sambil berjalan ke toko yang ada di utara, mereka juga bisa menyelesaikan misi. Dan poin penyelesaiannya nanti bisa ditukar dengan mobil pasir. Monster pertama yang mereka buru adalah Hell Scorpion, monster yang sering mengancam area domba. Huangsang dan Cuya bisa mengalahkannya dengan mudah. Sedangkan Malu cuma bisa lari dari kejaran si kalajengking. Monster kedua yang mereka buru selanjutnya adalah Birdfinch. Dan seperti biasa, Malu cuma jadi beban. Ternyata perburuan ini berakhir lebih cepat. Di sisi Cuya, dia benar-benar nggak nyangka kalau Malu sebeban ini. Sebelum menukar poin ke toko misterius, Huangsang tanya, gimana cara membuktikan kalau kita sudah menyelesaikan misinya? Nani? Bukankah aku sudah bilang untuk mengumpulkan item dari monsternya? Ujar si kuda binal. Gara-gara hal ini, mereka pun harus mengulang misinya dan baru selesai sore hari. Jangan mengeluh, hidup di luar area domba memang sulit. Dan apa kalian pikir aku ini pemimpin yang buruk? Ujar si kuda binal. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menukar poin penyelesaian misi dengan sebuah mobil pasir. Nggak pakai lama, si kuda binal menyuruh mereka bertiga naik ke mobil. Tapi Malu ragu, soalnya dia tahu kalau bapaknya ini tidak ahli dalam hal mengemudi. Berangkat! Ihe! Teriak si kuda binal. Kemudian panel berpindah ke kota Greenside. Bang Kobo, Misu, dan Comeng kesal karena tidak diajak ke area serigala. Tapi Bu Direktur Suyi berusaha menenangkan mereka bertiga. Dirinya berjanji akan membantu mereka bertiga promosi naik ke ranah Fusion Period. Jika kalian tetap nekat meninggalkan area Greenside tanpa izin, kalian akan mendapat hukuman berat, tegas Bu Direktur Suyi. Bu Direktur Suyi mengatakan untuk jangan mengkhawatirkan Huangsang. Soalnya Huangsang pergi bersama dengan Komandan Makianyi. Dan yang paling utama bagi mereka bertiga adalah berlatih dengan giat supaya tidak terlalu ketinggalan dengan perkembangan Huangsang. Dan beruak! Mobil pasir yang baru mereka dapatkan langsung rusak setelah menabrak pohon. Brengsek! Siapa yang naruh pohon di situ? Ujar Makianyi. Kalau bapak nggak bisa nyetir, ngomong, biar aku aja, teriak Malu. Tim mereka memang tidak seimbang karena kurangnya orang dengan kekuatan awakening teknologi. Apa bagusnya naik mobil? Petualangan di area serigala akan lebih seru kalau jalan kaki, teriak Makianyi dengan penuh semangat. Dan dawas! Jalan kaki bijimu, kau ingin anakmu mati? Ujar Malu sambil memukul bapaknya. Wow, anak nggak ada akhlak, ucap Huangsang dan Cuya. Malam harinya, di kantor Bu Direktur Suyi, akhirnya dia berhasil meyakinkan Misu dan yang lainnya untuk tidak menyusul Huangsang. Tiba-tiba, dia menyadari sebuah surat di bawah laptopnya. Ternyata itu adalah surat pengunduran dirinya pelatih Liu Shaoyan. Emang ada ya surat resign yang gini doang? Batin Direktur Suyi. Kemudian panel berpindah ke kelompoknya Huangsang. Kalau gini jadinya, mending aku nggak ikut, ucap Malu. Dasar bapak nggak guna, bentak Malu ke bapaknya. Di belakang, Cuya menenangkan Malu karena hanya Makianyi lah yang tahu jalannya. Tahu jalan apanya? Waktu kembali ke area domba, yang dia datangi bukanlah provinsi Yongle. Dia itu buta arah, teriak Malu sambil menunjuk-nunjuk ayahnya. Tiba-tiba
Makianji menyuruh mereka bertiga untuk siaga. Soalnya ada kekuatan spiritual yang aneh mendekat ke arah mereka. Dari kejauhan, ada siluet orang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu adalah pelatih Liu Xiaoyan. Sepertinya kalian sedang kesulitan. Ayo bekerja sama. Aku juga punya kualifikasi profesional sebagai ketua tim meskipun cuma bintang 1, ujar pelatih Liu. Malu dan Cuya sangat bersyukur karena pelatih Liu menyusul mereka. Kenapa aku nggak diajak? Kau lupa denganku? Tanya pelatih Liu ke Huang Shang. Mana mungkin kulupakan? Anda adalah pelatih telinga mesin, balas Huang Shang dengan polos. Pelatih Liu langsung kena mental setelah dipanggil dengan sebutan itu. Lalu Huang Shang meminta pelatih Liu untuk memimpin jalan menuju area serigala. Malu dan Cuya pun senang karena tidak harus mengikuti kuda binal ini. Kuda binal pun marah karena posisi ketua tim diambil sama pelatih Liu. Mereka pun langsung voting untuk menentukan siapa ketua timnya. Dan karena 3 orang setuju, maka pelatih Liu Xiaoyan menjadi ketua tim. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mobil yang semalam rusak sudah selesai diperbaiki. Akhirnya mereka berlima pun sampai di benteng perbatasan. Benteng ini bertugas untuk menghalau monster dari area serigala. Cuya bertanya, bukannya benteng ini tidak akan bisa menahan monster kuat yang bisa terbang? Malu menjelaskan kalau monster tingkat tinggi tidak akan pergi ke area domba karena energi spiritual di sana yang terlalu rendah. Lalu di depan gerbang, pelatih Liu sedang mencoba bernegosiasi dengan penjaga benteng. Darmaji menegaskan kalau tim mereka tidak diizinkan pergi ke area serigala. Tapi pelatih Liu tetap meyakinkan kalau tim mereka itu kuat-kuat. Kuat-kuat apanya? Kau tidak lihat itu? Ada loli, kuda binal, dan muntahan air. Daripada tim Awakener, mereka itu lebih mirip sekumpulan pelawak, ujar si Darmaji. Pelatih Liu tidak bisa meyakinkan si Darmaji karena tidak membawa sertifikatnya. Putraku bahkan jauh lebih kuat dari kalian semua. Lebih baik kalian kembali ke area domba dan buka sirkus di sana. Dasar sekumpulan lawak, ucap Darmaji sambil merendahkan timnya pelatih Liu. Pelatih Liu pun kembali guna mengambil chainsaw-nya dan berniat memotong-motong si Darmaji. Tiba-tiba terdengar suara monster dari atas benteng. Monster ini adalah monster rank C Armor Beast. Semuanya, serang! Teriak Darmaji. Tapi percuma saja. Serangan dari sekuat Darmaji sama sekali tidak bisa melukai si monster. Ini kesempatan yang bagus. Ayo kita tunjukkan kekuatan kita kepada sekumpulan NPC nggak guna itu, ucap pelatih Liu. Nggak pakai lama, Cuya meminta Malu untuk memuntahkan air yang dipenuhi dengan zat asam yang tinggi. Lalu Cuya menggunakan skill Sonic Flash dikombo dengan skill Sonic Transfer, sehingga dia mampu memindahkan air asam Malu ke mata si monster Armor Beast. Setelah melihat celah, pelatih Liu dan Huang Shang mulai melancarkan skillnya. Dan sering-sering dawar. Huang Shang menyerang dengan skill Noise Burst Bomb, dan pelatih Liu menyerang dengan skill Double Empty Mountain. Armor Beast pun langsung mokat. Mayat Armor Beast pun terjatuh tepat di atas sekuatnya Darmaji. Dan si kuda binal pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Dan dawas. Tiger Mountain Fish menghempaskan si monster jauh ke atas. Dan bam! Mayat si monster jatuh tepat di atas benteng. Akhirnya sekuat Darmaji memperbolehkan timnya pelatih Liu untuk lewat. Area serigala, kami datang! Teriak Malu dan Cuya. Kau membiarkan mereka lewat tanpa dokumen? Terus kenapa kau nggak minta ganti rugi kerusakan benteng? Tanya salah satu teman Darmaji. Tidak perlu.
Itu tadi adalah aroma yang kuat dari seorang protagonis, ucap Darmaji dengan ekspresi seperti ini. Setibanya di area serigala, mereka sedang beristirahat. Terlihat Makianji sedang merogoh-rogoh lubang di sebuah pohon. Malu bilang kalau mungkin ayahnya sedang mencari sebuah Easter egg. Tiba-tiba si kuda binal ini berteriak sekencang-kencangnya. Dia menyuruh semuanya untuk segera lari dari tempat itu. Mereka pun pergi dari area itu secepat mungkin. Makianji panik karena pemimpin tim ingin dirinya mati. Oleh karena itu, Makianji tidak boleh kembali ke tim sekarang. Dia harus menunggu pemimpin tim mulai tenang. Tapi Malu dan Cuya bingung mau sembunyi di mana. Soalnya tidak ada tempat aman di area serigala. Tapi pelatih Liu menenangkan mereka. Soalnya dia cukup hafal dengan area serigala. Ada monster babi di depan. Huangsang, buka perisai sebelah kiri, ucap pelatih Liu. Dan beruak. Perisai mereka tidak cukup kuat untuk menahan serangan si babi. Gak pakai lama, pelatih Liu langsung keluar dan bersiap menyerang si babi. Dan sering, si babi ternyata mampu menahan serangannya pelatih Liu. Tiba-tiba si babi melarikan diri. Pelatih Liu yakin kalau si monster babi pasti takut dengan monster yang ranknya lebih tinggi. Dan bam! Benar saja, di dekat mereka muncul monster T-Rex yang sangat mengerikan. Dan Huangsang dan yang lainnya bersembunyi di balik batu besar. Karena tidak melihat apapun, T-Rex ini pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Itu T-Rex kan? Bukannya mereka udah punah? Ucap Cuya. Aku ingin pulang, Mama, ucap Malu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Mereka berlima berencana untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Dan yang jaga malam adalah Malu. Sontak Malu langsung keberatan. Tapi pelatih Liu bilang kalau orang kuat perlu istirahat yang lebih banyak untuk mengatasi masalah lain yang lebih besar. Jadi mau nggak mau, Malu jaga malam sendirian. Pagi harinya dengan penuh semangat, Makianji mengajak semuanya melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menemukan buah aneh untuk sarapan. Daripada kelaparan, mereka pun langsung memakan buah tersebut. Dan rasanya sangat-sangat tidak enak. Di malam hari yang hujan deras, Malu bingung mau tidur gimana. Soalnya bagian bawah tenda mereka tidak anti air. Tapi dengan cepat pelatih Liu sudah menemukan sebuah gua yang bisa digunakan sebagai tempat peristirahatan. Lokasinya cukup tinggi sehingga tidak perlu khawatir kena banjir. Tapi untuk menuju ke sana ada sebuah permasalahan, yaitu monster kodok ini. Pelatih Liu menyarankan untuk menyembunyikan kekuatan spiritual mereka. Soalnya kalau kodok kecil ini sampai mengetahui hawa keberadaan mereka, maka monster ini akan berteriak dan menarik perhatian monster-monster dengan rank yang lebih tinggi. Kuda binal pun menyarankan untuk bersembunyi di balik semak-semak. Mereka pun mengendap-endap menuju gua tersebut. Saat Huangsang dan pelatih Liu mulai berjalan, kodok-kodok ini tiba-tiba berteriak. Huangsang pun penasaran dengan apa yang terjadi. Pelatih Liu menjelaskan kalau mungkin saja mereka menyadari sosok besar yang sedang mendekat. Efek suara kodok ini ternyata mampu membuat gendang telinga terasa sakit. Dan melihat T-Rex yang tadi membuat pelatih Liu panik. Tapi Huangsang dengan sukarela akan mengatasi T-Rex tersebut. Nggak pakai lama, dia langsung mengambil kodok-kodok itu dan menaruhnya di sebuah tas. Apa yang kau rencanakan, Huangsang? Teriak pelatih Liu. Tapi Huangsang tidak membalas dan terus mengumpulkan si kodok. Dan karena itulah perhatian si T-Rex teralihkan ke Huangsang. Nggak pakai lama, T-Rex ini pun mengejar Huangsang.
Karena membawa kodok sangat banyak, gendang telinga Huangsang mau pecah. Tapi dengan skill Different King Royal Spirit, Huangsang mampu mengumpulkan energi spiritualnya ke telinga untuk melindungi gendang telinganya supaya tidak pecah. Dengan ini, Huangsang bisa menggiring T-Rex menjauh tanpa harus mengkhawatirkan telinganya. Dan saat T-Rex mendekat, gelombang teriakan si kodok membuat gendang telinga si T-Rex pecah. Akhirnya si T-Rex pun pergi meninggalkan Huangsang. Dan krek, ketika tas ditutup, si kodok yang ada di dalam tas Huangsang mulai tenang. Tapi yang jadi pertanyaannya, ada di mana dia sekarang? Di sisi lain, Malu nangis karena mengira Huangsang mati dimakan T-Rex. Pelatih Liu pun menyuruh Malu untuk diam sambil mengacungkan chainsaw-nya. Tapi Makianyi mulai mengaktifkan skill pendengaran untuk mencari tahu keberadaan Huangsang. Skill ini bisa mendeteksi hingga suara terkecil sekalipun, ucapnya. Dan krek, Huangsang pun membuka tasnya. Dan karena berisik bet, Huangsang pun kembali menutup tasnya. Dan di sisi lain, Makianyi langsung kejang-kejang. Huangsang pun terlihat kebingungan dengan wajah polosnya. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.